Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk bersama-sama melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu ibadah yang agung, yaitu ibadah menuntut ilmu. Mudah-mudahan melalui ibadah di pagi yang mulia ini, baik yang hadir ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, begitu juga ibu-ibu yang hari ini memiliki uzur syar'i, ya. Mudah-mudahan melalui ibadah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan kemuliaan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Melalui ibadah di pagi yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan melalui ibadah di pagi yang mulia ini, ketika kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan keluar dari rumahnya yaltamisu fihi ilma, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang dimaksud ilmu din, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan melalui ibadah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan
kajian kita. Namun sebelumnya kita akan mengulang sedikit dari pembahasan yang sudah kita bahas. Kita sudah sampai di bab ke-33. Ini di bab qaulullahu ta'ala fa aminu makrallahi fala ya'minu makrallah illa al-qaumal khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang datangnya tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Muallif atau penulis kitab ini Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memberi judul dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 99 ini. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bab ini para jamaah sekalian rahimakumullah merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu bab al-khaufu billah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab ini Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dua penyakit yang sangat berbahaya, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyakit putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya ini para jamaah sekalian rahimakumullah, sifat merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan dosa besar. Merasa aman artinya dia tidak memiliki rasa takut kepada Rabb semesta alam ini. Ya. Tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya memiliki sifat merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biasanya dia akan berbuat maksiat sesuka hatinya. Karena tidak ada rasa takut. Merasa dirinya aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seseorang yang memiliki putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikarenakan tidak memiliki rasa harap kepada Allah. Tidak ada pengharapan, tidak ada rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang ada hatinya selalu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Tidak yakin. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa roja, tidak memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka biasanya tidak ada semangat untuk meraih atau tidak semangat untuk beribadah. Buat apa ibadah? Kata mereka. Buat apa beribadah? Karena tidak ada harapan lagi. Ya. Tidak ada ikhtiar. Jadi seseorang ketika jatuh sakit, jika tidak ada rasa roja, tidak ada rasa keyakinan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada ikhtiar enggak untuk sehat, Ibu? Tidak ada. Ya. Sudah tidak ada rasa harap kesembuhan. Tidak mungkin Allah menyembuhkannya, sehingga perasaan seperti ini memunculkan kemalasan untuk berikhtiar, kemalasan untuk berusaha. Oleh karena itu ibu rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala atau seorang mukmin harus berusaha menumbuhkan di hatinya rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula harus ditunjukkan rasa roja, rasa berharap, keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Di mana muallif rahimahullah taala membawakan dalil yang menggambarkan orang-orang yang beriman atau orang-orang soleh pada zaman dahulu, yaitu para nabi, ketika mereka melakukan ibadah akan selalu disertai rasa takut dan berharap. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca, surat Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu bi Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kana yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Maka kami Allah kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Siapa ibu ini? Nabiullah Zakaria alaihissalam. Maka kami kabulkan doanya. Kabulkan doanya. Doa siapa? Nabi Zakaria. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ya, yang tentu ibu-ibu sudah mengetahui bahwa Nabiullah Zakaria alaihissalam baru diberikan keturunan, yaitu namanya Yahya, ketika Nabiullah Zakaria sudah lanjut usia, sudah tua, sudah sepuh, sudah uzur. Bahkan istri beliau sudah divonis wanita yang apa ibu? Akir. Yaitu wanita yang tidak bisa memiliki anak, mandul. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Ya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami kabarkan gembira kepadamu akan datang seorang anak yang kami beri nama Yahya. Apa kata Nabiullah Zakaria? Qala anna yakunu li ghulamun wa kanat timro'ati akira. Engkau beri aku anak sedangkan istriku itu wanita yang mandul, akir. Wa qad balagna alal kibari itiya. Begitu juga umurku, kata Nabiullah Zakaria alaihissalam, udah kibar, udah sepuh, udah tua.
Tuh, dua hal yang mungkin kalau pada hari ini melihat ya, dua kenyataan ini. Yang pertama, suami sudah sepuh, istrinya juga mungkin sudah sepuh, ditambah lagi dia tidak bisa memiliki anak. Apakah beliau Nabiullah Zakaria kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ibu? Tidak. Selalu beliau memanjatkan doa, meminta keturunan. Rabbi habli minas shalihin, sebagaimana juga yang dibacakan atau dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini menyatakan fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, doa Nabiullah Zakaria alaihissalam. Sudah sepuh, istrinya juga sudah sepuh, kemudian divonis mandul, tidak memiliki anak, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Wa wahabna lahu Yahya, maka apa kata Allah? Kami anugerahkan kepadanya anak yang namanya Yahya. Ya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami jadikan istrinya itu dapat mengandung. Karena mungkin ya, sekali lagi, kalau sudah divonis tidak memiliki anak ya, bagaimana mungkin? Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Bagaimana sifat dari doa Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika meminta seorang putra kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya sudah sepuh, padahal istrinya divonis mandul. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Ini satu di antara syarat, Ibu, satu di antara ikhtiar. Manakala kita memiliki keinginan belum kunjung datang, ya, atau bahkan keinginan itu secara zahirnya tidak mungkin terjadi, udah sepuh, mandul, pengen punya anak, kira-kira dalam zahir kita bisa nggak, Ibu? Nggak bisa secara zahir kita ya. Namun ternyata yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, yusari'una fil khairat, tidak ada putus asa, selalu diiringi dengan kebaikan, selalu bersegera mengerjakan kebaikan. Sebaik-baik kebaikan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taat. Ya, menjadi orang yang soleh. Ini salah satu di antara cara, Ibu ya. Jadi ketika kita terbentur dengan satu masalah, bukan berarti kemudian lari dari masalah itu, tidak. Justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hakikatnya memberikan masalah itu siapa? Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan masalah tersebut. Jangan sebaliknya, justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiarnya adalah taat. Semakin permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin taat. Ya. Jangan sebaliknya. Saya pernah bertemu dengan seseorang, mungkin dalam hidupnya memiliki problem rumah tangga, ya, cerai dengan istrinya, kemudian ternyata ingin berbisnis, misalkan tertipu, ya, tertipu. Jadi ujian bertubi-tubi, istrinya meninggalkannya, kemudian juga usaha bisnisnya juga gagal, atau mungkin ditambah lagi di pekerjaannya dan seterusnya. Dia pernah mengatakan, aku marah sama Allah, Ustadz. Marah sama
Terus kalau sampean marah sama Allah bagaimana maksudnya nih? Marah sama Allah, coba. Marah kepada zat yang memberikan pertolongan. Ya kita mau kemana kalau memang yang zat yang kita yakini satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan, menghilangkan problematika ya kehidupan kita itu Allah. Tapi kemudian kita marah sama dia. Ini berbahaya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'unana, di samping Nabiullah Zakaria alaihissalam begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yusari'una fil khairat, selalu menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat, yusari'una fil khairat, menyegerakan dalam kebaikan. Kalau itu memang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah kepadanya, selalu diutamakan. Kemudian wa yad'unana rahaban wa rahaban. Kemudian Nabi Allah Zakaria ternyata ketika doanya dikabulkan karena ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi dua sikap dan sifat, yaitu raghaban wa rahaban. Bedanya yang pertama pakai ghain, yang kedua pakai ha. Raghaban wa rahaban. Yaitu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dipenuhi dengan rasa harap, rasa keyakinan penuh pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Yang pertama, jadi memang harus ketika berdoa itu jangan separuh-separuh. Makanya tidak boleh kita berdoa, ya Allah berikan aku uang 1 miliar jika engkau mau ya Allah. Jangan. Ya Allah berikan kesehatan kepada aku jika engkau mau ya Allah. Jangan doa seperti ini. Ibu mau doa minta atau kan ada ya seperti itu ya ibu ya. Ya Allah kayaknya aku gak mungkin jadi orang kaya ya. Udah langsung aja ya Allah kayakan aku ya Allah. Seperti itu aja. Jangan meminta tapi diiringi dengan dilarang ya. Dengan penuh harap pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi rasa rojaknya ketika berdoa, rasa berharapnya ketika berdoa itu tinggi. Namun tidak hanya berharap, rasa harap saja yang ada ketika berdoa kepada Allah, namun warohaban, tetap ya disertai dengan rasa kecemasan, ya rasa kecemasan, rasa khawatir, ya khawatir jangan-jangan doa saya tidak diterima, sehingga apa? Doa itu akan selalu dipanjatkan berulang-ulang. Jadi memang di antara doa ada berdoa itu adalah diulang-ulang ibu. Ya. Diulang-ulang. Minta apa biasanya ibu? Ya, dan saya pernah membaca adab doa juga sebaiknya secara umum. Baiknya secara umum, ya Allah berikan rizki yang berkah buat saya. Ya namanya rizki itu tidak selalu identik dengan apa? Fulus. Bahkan mungkin yang kita butuhkan pada waktu itu bukan hanya uang, atau bahkan mungkin hanya bukan uang, tapi yang dibutuhkan mungkin ibu di waktu itu sehat misalkan, ketenangan batin misalkan. Karena buat apa kita memiliki banyak harta tapi hati tidak tenang? Makanya ketika ibu meminta, ya Allah urzuqna rizqan mubarakan, ya Allah berikan rizki yang berkah, yang banyak, yang luas buat kami, itu sudah mencakup semua ibu. Ya sehat, ya uang, ya. Tapi kalau ibu, ya Allah berikan uang padaku ya Allah. Allah kasih uang sama ibu.
Tapi ibu kasih sakit, gimana? Nikmat tidak ibu? Ibu memiliki miliaran di ATM. Tapi ibu, falidzubillah ya, tapi kita lemas, terbaring di pembaringan, tidak bisa apa-apa. Nikmat tidak? Tidak. Yang nikmat putra putri bapak ibu, putra putri kita. Yang make kemana-kemana, kita duduk saja. Jadi meminta itu secara umum biar banyak. Ya, kecuali mungkin doa-doa yang kadangkala sangat kita butuhkan pada waktu itu. Ya, contohnya apa? Ya, ada yang mau nagih utang. Gitu kan? Doanya luar biasa. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah bisa melunasi hutang-hutang saya. Wa kanu lana khashi'un, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ayat yang mulia ini Ibu rahmatullah menggambarkan bahwa dua sikap atau dua sifat ini harus ada pada kita. Al-khauf war roja. Al-khauf war roja. Khususnya sikap roja, sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah jelaskan seperti apa roja yang disyariatkan, seperti apa rasa harap yang disyariatkan. Maka kemarin disebutkan ar-roja'u syar'i, roja yang disyariatkan itu memiliki dua syarat. Rasa harap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua syarat. Roja ar-roja'u bil khauf. Yang pertama, yaitu roja yang disertai dengan rasa takut. Berharap, tapi berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya, namun juga harus disertai rasa takut. Ini yang pertama. Karena jika seseorang memiliki sikap berharap kepada Allah besar, namun dia tidak memiliki rasa takut, dia berharap kepada Allahnya itu besar banget ibu. Yakin Allah itu akan memberi sehat sama saya. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur panjang bagi aku. Berharapnya luar biasa kepada Allah. Tapi tidak ada rasa takut pada dirinya, maka ia akan terjerumus pada sikap atau sifat merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, roja yang disyariatkan memiliki syarat yang pertama, berharap disertai rasa takut. Kemudian syarat kedua, roja harus disertai dengan amalan. Berharap kepada Allah begitu besar, tapi harus diiringi dengan amalan. Ya. Diiringi rasa, ada orang sakit, kita sakit. Kita yakin Allah pasti menyembuhkan. Dan kita meyakini Allah yang maha menyembuhkan. Tapi tidak ada amalan ikhtiar untuk sehat. Kira-kira gimana? Ini dikatakan orang seperti ini namanya orang yang memiliki sifat ghurur, sifat tertipu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surganya. Selama dia tidak melakukan amal kesyirikan. Namun dia tidak mau melakukan amal soleh. Sedangkan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surga karena amal apa karena rahmat? Karena amalan apa karena rahmat? Kita dimasukkan surganya itu karena amalan kita atau karena rahmat Allah? Rahmat. Rahmat Allah, kasih sayang. Maka dia mengatakan, Allah kalau sayang sama saya pasti akan masuk surga. Tapi dia tidak melakukan amalan bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah. Bagaimana mendapatkan
kasih sayang Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Dengan melakukan perintah, amalan juga ujungnya. Jadi benar Ibu ya, seorang hamba akan dimasukkan ke dalam jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Tapi kalau kita ingin dimasuk surga, kemudian ingin mengharapkan rahmatnya, tidak melakukan amalan agar kita disayang, bagaimana? Kan orang yang hurur, tertipu dia. Harapannya besar tapi tidak melakukan amalan apa-apa. Dia pingin naik jabatan, tapi kerjaannya selalu telat. Ya, absennya selalu telat. Pekerjaannya tidak dilakukan dengan serius, dengan baik. Dia berharap dinaikkan jabatan tapi tidak melakukan amalan. Kira-kira seperti apa? Tertipu dia. Oleh karena itu dua syarat ini biburhamakumullah. Ketika kita memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dua ini. Rasa harap disertai rasa takut, rasa harap disertai rasa atau amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cantumkan di surat Al-Kahfi ayat 110 kemarin ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan selamat nanti, maka ada syaratnya, ada amalan. Dia mengharapkan bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan selamat, tidak membawa dosa, akan dimasukkan ke dalam surganya. Ada syaratnya. Apa kata Allah? Fal ya'mal amalan shaliha. Hendaklah dia itu melakukan amal kebaikan, kebajikan, amal soleh. Ada usaha, ada ikhtiar. Kemudian juga wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika setelah beramal soleh, maka jangan sekali-kali menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini yang sudah kita pelajari biburhamakumullah, kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka di pagi yang mulia ini kita melanjutkan cara menunjukkan atau cara menumbuhkan sikap roja pada hati seseorang. Nah, tadi syarat roja atau berharap kepada Allah yang syar'i, yang disyariatkan. Yang kedua ini, selanjutnya ini ada beberapa hal yang bisa membantu memiliki sifat roja. Jadi cara menumbuhkan sifat berharap kepada Allah dalam hati kita. Yang pertama para ulama, Bu Alif Ta'ala menjelaskan, yaitu dengan mengenal ya, dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa atau membuat kita bersikap roja, bersikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ustaz, aku udah tahu, kan sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah tahu Ibu? Sudah. Di surat Al-Fatihah di ayat 3 juga Allah sebutkan kembali Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Alhamdulillah sudah mengetahui. Di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, yaitu di surat Maryam ya, membawakan surat Maryam di mana surat Maryam 45
di surat Maryam 45 ayat 45. Perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Perkataan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Yang ayahnya ini justru orang yang membuat apa Ibu? Membuat apa? Tuhan. Bukan patung lagi, tapi Tuhan. Ya patung, karena nanti disembah kan jadikan Tuhan. Jadi membuat Tuhan, Bu. Membuat patung yang akan disembah menjadi Tuhan. Apa perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya? Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku, aku sungguh khawatir. Inni akhafu. Apa yang dikhawatirkan Nabiullah Ibrahim terhadap ayahnya, Ibu? Ayyamassaka adzabum minar rahman. Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari siapa? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Fatakuna li syaitani waliya, sehingga engkau menjadi teman siapa? Syaitan. Nah, dari ayat ini Ibu rahimakumullah, artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada siapa? Hambanya. Ya. Kepada hambanya. Sekalipun hambanya berbuat dosa, bahkan pelaku kesyirikan. Coba nih Bu ya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman syaitan. Dalam ayat ini disebutkan, artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat pengasih dan penyayang terhadap siapa? Hambanya, meskipun hambanya berbuat dosa, bahkan pelaku kesyirikan. Karena jika seseorang tidak berhenti dari perbuatan dosa, seperti siapa ini? Ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berhenti dari perbuatan dosa, yaitu membuat patung yang dijadikan Tuhan oleh umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak berhenti melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab baginya. Padahal asalnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 51-56, wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Begitu juga hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Maka jika ada yang mengetahui sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu meyakini Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka seseorang bisa menumbuhkan rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat dosa saja Allah tetap berharap ya kasih sayangnya itu dengan bertaubat, agar bertaubat, maka menjadi harapan besar. Dia memiliki harapan besar sekalipun pernah berbuat dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, falidzubillah. Namun karena dia meyakini Allah itu Maha
pengasih dan penyayang, maha menerima taubat misalkan, maka akan besar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama Ibu rahmatullah, untuk menumbuhkan rasa rojak pada hati kita, selalu mempelajari atau mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wadud. Apa arti Al-Wadud, Ibu? Maha mencintai. Al-Wadud artinya Allah maha mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah yang maha pengampun juga maha mencintai. Para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara Al-Ghafur wa huwal ghafuru, dan dialah Allah yang maha mengampuni, Al-Wadud, menggandengkan Al-Ghafur dengan Al-Wadud, karena ada sebagian orang, Ibu, yang menyangka bahwa orang yang telah berbuat salah, berbuat dosa, ya, Allah menyangka orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lantas Allah walaupun sudah mengampuni, Allah tidak lagi cinta kepadanya. Sekali lagi, Bu, ya. Jadi ada sebagian orang berpendapat atau berprasangka, ketika ada orang yang berbuat dosa, dia bertobat, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak lagi mencintai dia. Ada orang yang beranggapan demikian. Berbuat dosa, bertobat, diampuni oleh Allah, kemudian Allah tidak lagi cinta kepadanya, tidak lagi sayang kepadanya. Maka ayat ini, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang maha pengampun, maha mencintai, merupakan dalil bantahan anggapan tersebut, bahwa jika ada seorang berbuat dosa lalu kemudian dia meminta ampun, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan Allah bisa kembali mencintainya. Ini dalilnya. Karena itu ketika ada orang berbuat dosa, ya, dosanya bukan main-main, Ibu. Dosa mungkin yang paling tinggi, bahkan dilakukan berkali-kali. Bahkan dulunya ketika dia berdosa, dia berbuat dosa, dia menjadi orang yang paling bangga dengan dosanya. Ada nggak orang yang berbuat dosa tapi bangga? Ini jangan, Ibu, ya. Jadi dulu ketika kita udah berbuat dosa ini, Ibu jangan ceritakan yang dulu. Jadi seolah-olah kita membanggakan dosa kita dulu gitu ya, setelah kita bertobat. Nggak boleh, ya. Jadi jangan gitu. Kadang-kadang malah buat guyonan. Dia mah bukan apa-apa. Saya dulu nih, wah, ceritakan, saya dulu nih lebih dari dia. Tuh, dia mah cuma kayak gitu. Saya lebih dari dia. Jangan ceritakan yang sudah lewat. Ya. Kalau kita memang benar-benar telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali ketika ibu cerita gitu, hebat ibu. Terus syaitan masuk, wah, berbuat maksiat aja dihebat-hebatin. Kemudian falidzubillah bisa juga terjerumus kembali ke dalam dosa yang telah. Udah. Bahkan syarat di antara taubat apa, Ibu? Membenci perbuatan yang telah ibu taubat. Ini bukan benci, diceritakan. Wah, gimana? Kan syarat taubat ada 3 kan? Di antaranya lah membenci, tidak akan melakukan kembali. Kalau yang dosanya itu diceritakan dengan bangga berarti kan ada rasa cinta kepada perbuatan dosa itu, falidzubillah.
Maka sekali lagi ibu rahimakumullah, ayat ini merupakan dalil bantahan terhadap anggapan-anggapan tersebut, bahwa orang yang telah berbuat dosa dulunya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima tobatnya, mereka mengatakan setelah itu Allah tidak cinta lagi kepada orang ini. Maka ini menunjukkan bantahan bahwa orang yang telah melakukan amal perbuatan dosa, sekalipun dosa besar, namun kemudian sebelum dia meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dia merupakan orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat ibu, saya lupa namanya ya, ketika itu ada panggilan jihad, perang apa? Kalau tidak salah perang Uhud. Saya lupa namanya ya. Orang ini dulunya adalah orang yang memerangi Nabi dan para sahabatnya, punya bencinya kepada Islam luar biasa. Namun di hari yang sama, di hari pertempuran itu, ketika dia masih di rumah bersama istrinya dan kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam, dia langsung berangkat kemana? Medan jihad. Dan kemudian dia memakai pakaian seragam yang sebagaimana dipakai oleh kaum muslimin. Dia menyerang kaum Quraisy, kafir Quraisy, sampai dia wafat. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum. Karena dia baru taubatnya di hari itu juga, dia langsung berangkat. Dan langsung syahid di jalan Allah di perang Uhud. Bahkan diceritakan di situ ketika kan kalau ada jenazah-jenazah itu kan dibukain ibu ya, dibukain mukanya gitu kan. Ketika dibuka muka dia itu kan pada kenal kan, ini kan orang yang kemarin itu membenci kita. Itu sampai perdebatan para sahabat ini. Tapi pakaian yang dipakai seragam kaum muslimin. Kalau tidak, Allah memberitahu, kemudian Allah mengasih tahu bahwa dia telah bertobat. Coba ibu, dia melakukan amalan yang tentu sebelum dia bertobat kepada Allah gitu, membenci kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dan seterusnya. Dosa besar pokoknya, belum kesyirikannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah padanya, di hari itu juga di saat perang, dia berangkat dan syahid. Belum sholat, belum pernah puasa, belum pernah ini. Namun apa disampaikan oleh Nabi SAW? Orang ini dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Tuh. Jadi tidak ada orang yang ya anggapan yang tadi ada anggapan bahwa orang yang telah diampuni dosanya itu tidak akan Allah cintai, itu batal ya. Intinya ibu rahimakumullah, masih banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ketahui, kita pelajari, maka akan menumbuhkan rasa apa? Roja, rasa berharap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak lagi ibu rahimakumullah kita selalu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki masalah ibu rahimakumullah ya, apapun masalahnya, yakinlah, berharaplah kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi jangan udah nggak ada yang bisa bantu saya, Allah. Maka memang sebaik-baik keluhan ketika kita memiliki problem atau masalah itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik itu, ibu bangun di sepertiga malam, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta kemudahan. Kalau ibu cerita sama orang lain, ibu udah cerita panjang, aku juga begitu. Tuh gimana ibu yo? Udah cerita panjang sampai ibu nangis, sampai ngerobek-robek baju. Jawaban dia, aku juga bingung, aku juga kayak gitu. Gimana kita bareng-bareng yuk? Udah cerita panjang lebar, kali tinggi ya. Dia bilang apa? Sama.
Ya kan? Karena barangkali ibu rahimakumullah, permasalahan kita tuh lebih kecil, lebih ringan dibanding orang yang kita ceritakan itu. Ya problemnya gede. Itu sudah sunnatullah ibu rahimakumullah. Jadi kalau ibu pernah mengatakan, oh enak banget dia mah, kayaknya nggak ada beban, nggak ada kayak, nggak ada seperti itu. Iya karena ketemu ibu di luar, ya kan? Ketemu kita di luar, senyumnya masya Allah gitu ya. Itu senyum itu akan mengkirut apa? Ini lagi kalau dia udah masuk rumah, mikirkan belum lagi. Karena sudah sunatullah ibu, orang yang pengen lebih tinggi begini, maka ujiannya akan lebih tinggi. Itu udah sunatullah ibu. Ingin pahala besar, Allah uji lebih besar. Ya, ingin mendapatkan kemuliaan, Allah akan uji lebih tinggi menjadi orang yang mulia. Makanya Allah Nabi SAW bersabda, "Fima ma'na innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya jika Allah ingin mencintai suatu kaum, apa yang dilakukan oleh Allah? Ibtalahum, pasti Allah uji dia. Jadi kalau memang ibu lagi diuji, husnudzon sama Allah, ini akan mengangkat derajat kita. Karena tidak mungkin Allah berikan sesuatu satu kecuali kita mampu. La yukallifullahu illa usaha. Itu yang pertama. Karena kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya yang dia tidak mampu, nanti Allah dikira zalim. Iya. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya itu pasti mampu. Kemudian hikmah kedua, agar kita itu berusaha. Agar kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita merasa dan meyakini tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah kita ini. Jadi ibu kalau apa ya namanya, rumah udah lunas, mobil udah lunas, motor udah lunas. Maksudnya udah nggak ada tanggungan. Bersyukurlah ibu walaupun di rumah cuma ada nasi putih saja. Lauk mah pakai apa sih? Bisa kan bu ya? Pakai apa ibu? Pakai ikan asin. Beli ikan asin seons, bulu ayam. Itu ikan asin yang saya suka ibu ya. Itu bisa sebulan. Ikan asin kan satu saja itu bisa satu piring nasinya. Betul nggak? Iya gini. Karena asinnya luar biasa nih. Tapi jangan terlalu sering ya. Ya ditambah dengan apa gitu. Sekarang ibu bilang, enak ya kalau makan di restoran itu. Ibu tahu nggak, makan restoran itu ternyata ada di pinggir jalan juga. Bedanya apa? Harganya. Ayam yang mungkin di ayam sambal hijau 15.000, di sana jadi 60.000. Cuma beda piring, lebih lebar, ada AC-nya, itu doang. Bakso bu, bakso, ya biasa berapa? 20.000 abah, itu juga udah mahal kita ibu bilang. Tapi kalau di tempat itu bisa 45.000. Emang apa bedanya ya? Sama-sama bakso. Ibu ya, kadang begini, kalau orang pakai mobil, masa sih berhentinya di depan warteg atau gitu? Masa sih? Emang kenapa gitu ya? Kalau pengen ini, parkirnya jangan depannya persis, jauh sono. Nanti jalan warteg sini. Itu diakalin begitu saja. Itu siapa? Saya. Jangan jauh-jauh sana gitu. Iya, harus malah justru warteg banyak banget tuh. Ada ini sayurnya. Sampai bingung kan? Itu. Jadi jangan di depan persis. Mobilnya gede, masuk warteg. Ya memang jadi mengalangin yang motor gitu ya. Sana. Nanti ibu jalan sama suami agak jauh dikit. Es teh manisnya sama. Ya, nah,
Ini kok jadi ke situ? Intinya memiliki mengetahui sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah, Masya Allah Ibu. Ya. Akan tenang hati kita itu. Barangkali memang salah satu sebab kadangkala ya berharap kita itu lemah kepada Allah. Ya. Berharap kita itu tidak sepenuhnya kepada Allah, tapi mungkin berharapnya masih setengah kepada Allah, setengah kepada pekerjaan misalkan. Tidak menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai wasilah saja, tidak. Masih menganggap apa? Menganggap bahwa rizki saya dari pekerjaan, sehingga apa yang terjadi ketika dia di PHK? Ayo Ibu, kalau ada orang yang berharapnya akan ke pekerjaan yang dia lakukan, nanti kalau suatu saat dia tidak bekerja lagi karena sakit atau karena di PHK, kira-kira perasaannya gimana? Perasaannya akan putus asa Ibu. Aku kalau nggak kerja di situ, rezeki dari mana? Nah itu. Tapi kalau orang yang berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab yaitu ikhtiar bekerja itu cuma wasilah. Bukan tempat rizki itu dari situ, bukan. Mau diapain, mau diberhentikan, tetap tenang. Kenapa? Karena kita meyakini Allah yang memberi rizki. Nanti mungkin dengan jalan lain begitu. Tapi ada orang yang stres karena di PHK. Karena apa? Yakin, karena meyakini dia banyak berharap kepada pekerjaan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu sudah dijamin ibu-ibu rahmakumullah. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bertambah, tidak akan mungkin berkurang, tidak akan mungkin. Betul tidak Ibu? Yakin enggak? Yakin. Harus, bukan sekedar di lisan saja, harus diyakini. Rizki sudah ditentukan, yang penting saya usaha. Kalau memang misalkan pengennya Ibu sehari 100.000 dapat, ternyata cuma 30.000, 20.000, berarti rizki Ibu hari itu segitu. Masih banyak berarti Ibu. Ibu pengen 100.000, oke hari ini kasih 1.000 lagi, besok kasih 100.000. Cepat habis. Kalau rizki habis berarti, kalau rizki kita, jatah rizki kita habis berarti apa? Siap-siap nama Ibu diumumkan. Ya itu kan bukan. Karena itu sudah sepaket Ibu rahmakumullah. Rizki akan sejajar atau sebanding dengan ajal. Rizki habis, ajal datang. Makanya jangan khawatir, jangan iri dengan orang yang banyak uang, selalu rizkinya kok lancar banget. Jangan-jangan memang dipercepat oleh, ya memang rizkinya kan begitu segitu kan. Emang kita yang bikin ini Bu ya, ini buat curhat bareng-bareng ini saja. Yang bikin kita itu gundah gulana dalam hati itu karena menuruti hawa nafsu. Itu coba renungkan Ibu. Yang membuat kita tuh masdu pusing, kemudian gundah gulana melihat si fulan kayak gitu, tetangga kita begitu, itu karena kita hawa nafsu kita. Coba kalau sifat qanaahnya kita itu didepankan. Dia mau dikasih berapa, monggo. Allah kasih saya segini. Karena memang Allah lebih tahu kebutuhan saya segini. Karena udah berbanding al-jaza min jizil amal. Orang yang pengen banyak pasti lebih capek. Begitu Bu ya. Kalau Ibu pengen dapatnya banyak, ya siap-siap harus lelahnya luar biasa. Kemudian ketika sudah punya banyak, biasanya pengeluarannya juga itu udah lah Ibu. Kenapa harus dipusingin gitu loh?
Itu tadi kita beli makan di warung Tegal, warung Sunda. Itu paling 20-30 ribu bisa berdua. Tapi kalau di restoran 30 ribu dapat apa? Hah? Itu minuman ibu, minuman saja. Ya Allah. Minuman saya lihat di apa namanya daftar menu ini. Itu minuman 47 ribu gitu kan. Si minuman apa ya? Saya dalam hati begitu. Dalam gambaran saya pasti gelasnya besar. Ya Bu ya? Pas diantar, ya Allah segini. Saya bilang sama istri, ini minuman apa? Harganya 47 ribu. Udah gitu minumannya datang, makanannya belum datang. Minumannya keburu habis. Ya kan, mendingan dua ini nih. Air putih ya. Kadang seperti itu ibu. Kadang kan kita memang bukan hanya anak-anak ya. Kalau anak-anak dalam segi pendidikan ya. Saya dulu pernah di pendidikan itu. Anak-anak itu suka dengan hal yang baru. Kita juga. Coba kalau ibu keluar. Mana ya makanan yang baru ya. Kok yang dicari yang baru gitu kan. Dijadwal aja ayam, bebek, cumi gitu. Jadi nanti muter lagi gitu ya. Cari ternyata ada yang baru. Apa namanya? Di situ ikan apa itu namanya? Disarungi pakai bambu. Ikan bumbu bambu apa sih namanya ya? Penasaran saya Bu, beli. Itu nggak ada harga ternyata itu, cuma gitu-gitu. Itu kayak gitu pas dibuka, ya Allah, cuma apa? Ikan apa ditaruh di bambu, maksudnya gitu Bu. Apa namanya lah, mungkin Ibu udah tahu gitu. Masya Allah ya. Terus ditawarin, Bapak mau yang AC atau yang enggak saungnya? Ya AC lah gitu. Pengen jadi orang gedean dikit lah ya. Masuk AC. Menunya cuma 3 atau 4 lah. 3 lah. Pas pulang ke kasir. Pas dilihat 800 ribu. Bener, itu bukan siapa-siapa. Saya pernah ngalamin demikian. Makanya saya kapok nih, saya tandain ini nama restorannya. Kalau saya kesini jangan, haram saya kesini. Enggak, karena saya nggak punya duit gitu ya. Itu pernah seperti itu ibu. Sedangkan emang apa saya jadi gemuk, apa saya jadi apa? Enggak juga. Habis itu ngantuk juga nyetir gitu kan. Tuh, sawaun kana. Kita hawa nafsu kita ibu rahmakumullah. Ya. Hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua ibu rahmakumullah, selain mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, juga membaca dan sering mendengar penjelasan Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah dari penjelasan Nabi. Nah, kalau yang tadi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Mendengar penjelasan Nabi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa saja. Ya. Sehingga kita menimbulkan kita itu berharap kepada Allah itu tinggi. Ibu kalau diceritakan oleh misalkan ibu masih dinas ya. Kemudian ada atasan ibu. Atasan ibu diceritakan oleh teman ibu nih. Atasan kita itu, aduh loyal banget. Kalau ngajak kita itu, ditraktir, pulangnya dikasih amplop. Itu kan gimana kalau ibu tahu atasannya ibu itu orangnya seperti itu? Ya pasti pengen juga kan? Deketin gitu ya. Biar sesekali, ibu ada kerjaan nggak? Enggak. Ayo temenin saya ke kantin. Udah rasanya luar biasa kan? Diajak ke kantin aja udah kayak gitu. Apalagi nemenin ibu yuk ke rapat misalkan. Luar biasa, itu bisa dikasih macam-macam lah. Seperti teman yang cerita.
Ya mungkin gambarannya demikian. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa menumbuhkan sikap dan sifat roja dalam hati kita, Ibu. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi biwalidiha. Nabi pernah mengatakan tentang Allah, Ibu, tentang Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, lillahi arham, sungguh kasih sayang Allah bi ibadihi terhadap hamba-hambanya, min hadhihi melebihi kasih sayang biwaladiha, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ya, ibu terhadap anak itu kan sayangnya luar biasa. Ya. Makanya ada istilah kasih ibu sepanjang masa. Ya, ibarat anak belum makan, ibu lapar, anak belum makan, yang didahulukan anak. Itu kasih sayang ibu. Namun Nabi SAW menceritakan kasih sayang Allah kepada hambanya itu lebih melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ini sebenarnya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Ini sebenarnya terdapat dalam hadis yang agak panjang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Ya, qadima ala Nabi SAW, dari kedatangan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan tersebut, maka dia memeluknya dengan erat ke tubuhnya dan kemudian menyusuinya. Masya Allah, ya. Ini naluri seorang ibu luar biasa. Rasulullah SAW bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anak-anaknya ke dalam kobaran api? Tega enggak? Nah, Nabi mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Serentak jawab para sahabat apa? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Udah pasti ceritanya nggak mungkin, ya mana Nabi. Nggak mungkin ibu ini, ya anaknya tadi kan dicari-cari di antara tawanan, ketemu langsung dipeluk, langsung disusui. Nabi mengatakan, coba kalian, ibu ini bisa nggak atau tega nggak melemparkan anaknya yang baru ketemu tadi ini ke kobaran api? Ya pasti jawab para sahabat apa? Nggak mungkin wahai Nabi, nggak mungkin. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah. Maaf, para sahabat bertanya, demi Allah tidak mungkin. Wallahi la yumkin, tidak mungkin. So ibu ini, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya melempar ke dalamnya, selama dia walaupun dia diperintah nggak akan mungkin. Lebih baik dianya yang masuk ke mana? Kobaran api daripada anaknya. Ini kasih sayang ibu pada anaknya luar biasa. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Coba ibu, kalau kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding daripada seorang ibu kepada anaknya, maka yakin dalam hati kita akan muncul rasa berharap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang pada kita, ibu. Yang kadangkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya itu mungkin dengan cara yang kita tidak sukai. Dengan cara yang tidak kita sukai, barangkali demikian. Kita kadang punya keinginan
Kadang-kala keinginan kita itu sudah lama tidak terkabulkan. Lantas kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mengatakan Allah tidak adil. Ketika kita langsung mengatakan Allah zalim, kita mengatakan Allah itu segalanya kepada kita. Itu berarti kita belum memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu dengan caranya. Kita pengen apa Ibu? Yang belum kita mungkin pengennya apa? Ya? Ada orang mungkin pengen punya rumah. Ya Bu ya? Pengen punya tempat tinggal. Dia mungkin capek Ustadz, pindah sini, pindah situ, jadi kontraktor. Ibu kontraktor bukannya dia orang kaya, orang kontraktor. Ya kalau kontraktor beneran iya Ustadz, kalau kontraktor saya ya beneran kan? Pindah kontrakan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan cara itu. Kenapa? Mungkin dengan cara itu kita memiliki hati yang bening. Memiliki hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari kesombongan, dari ketamakan terhadap harta. Bening hati kita. Allah sayang kepada kita dengan cara itu maksudnya. Jadi jangan suudzon sama Allah. Ya Allah, dia udah punya rumah, dia punya mobil, saya kok begini-begini terus ya Allah. Ibu gak tahu sih dia bagaimana kalau di rumah. Ya kan? Makanya dua-dua nih. Yang miskin bersabar, yang kaya bersyukur. Saling. Iya. Ibu pengen punya anak berapa? 5, 6, 7, 8. Tapi baru dikasih 1. Maka mungkin Allah memberikan kebaikan. Sayangnya Allah kepada kita itu ini caranya. Ya. Karena ada orang yang mungkin memaksakan diri, tidak kuat, stres. Iya. Tidak kuat, stres. Tapi Allah kasih sesuatu yang cantik, yang bagus, yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itulah Allah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mengatakan kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan Allah Tuhanku yang membukakan rizki, artinya memberikan harta, memberikan rizki, memberikan anak kepada siapa? Kepada orang yang dikehendakinya. Wa yaqdir. Begitu juga Allah menakdirkan ada orang-orang yang tidak dikasih sesuatu yang tidak dikasih kepada ini. Ini anak 5, ini enggak. Ini hartanya banyak, ini enggak. Allah, semua itu Allah yang berkehendak. Ketika sesuatu itu sudah kehendak Allah, itu merupakan kebaikan. Yakin. Yang sudah punya harta banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Cara bersyukurnya berbagi. Yang belum bersabar, berdoa kepada Allah. Yakin rizkinya pun akan datang. Mungkin dengan cara melalui si kaya ini, yang kaya ini. Sehingga ini hubungannya dengan iman kepada takdir. Iya, ibu rahmatullah. Jadi udah masing-masing ibu rahmatullah. Ya. Toh mau yang kaya, mau yang miskin, nanti akhirnya cuma berapa meter? 1 kali 2. Pakaiannya pun warnanya putih, tidak ada kantongnya. Ada nggak? Apa ibu mau pesen? Kalau nanti saya meninggal kasih kantong ya. Terus emasnya masukin sini. Yakin baru dikubur besok terbuka. Kenapa? Digali 5 orang. Kemarin nih saya lihat video ibu, ada orang meninggal
Itu karena tabrakan, karena trek motor. Itu dikubur sama motor-motornya. Saya lihat sendiri. Yakin kalau nggak dijagain besok udah digali. Motornya diambil. Bukan orangnya yang diambil. Kalau orangnya mah disyukurin sama orang kali ya. Tapi motornya diambil, lumayan. Sekarang kan lagi banyak curanmor ya. Falidzubillah, kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak ada kantongnya sama. Ibu berapa lembar? 5. Kalau laki-laki 3. Apa kebalik? Iya, ya. Itu aja kan? Sama ibu. Oleh karena itu ibu rahmakumullah, dengan mengetahui ya, mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW mengenai siapa? Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita itu kenali Allah, ibu. Kenali Allah. Jangan cuma kan gini, ada pembahasan kan tentang rukun iman. Iman kepada Allah. Apa yang sudah sampai sebatas mana kita mengetahui Allah, ibu? Yakin iman kepada Allah sebatas mana? Kalau hanya sebatas aku yakin, aku beriman akan Allah itu ada, itu saja kurang. Tapi bagaimana penjelasan Nabi SAW, penjelasan para ulama tentang bagaimana Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita itu ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini penjelasan Nabi tentang Allah. "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah dan Allah pun akan mengampuni mereka. Luar biasa. Ini misalkan ya, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kata ya sumpah ya, seperti wallahi. Seandainya kalian itu tidak berbuat dosa sedikit pun, bersih dari dosa, nggak ada umat Nabi Muhammad itu nggak ada dosanya. Maka kata Nabi, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa, diganti. Kemudian mereka yang pernah berdosa ini, yang menggantikan ini akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu, kira-kira nih, kalau orang yang pernah dosa, pernah salah sama kita, datang kepada kita, minjem duit lagi, gimana? Hah? Ada orang nih, datang, WA lah, udah langsung datang sekarang WhatsApp. Assalamualaikum ibu, gimana kabar ibu? Kayaknya itu mudah-mudahan sehat, lindungan Allah Subhanahu wa taala, didoakan. Amin, amin, semoga kamu juga. Gini bu, udah mulai itu. Apa? Ya itu, gitu. Malu sebenarnya aku. Dulu pernah minjem juga, belum dikembaliin juga. Minta lagi, kira-kira gimana ibu? Langsung diblokir kan? Langsung diblokir. Itu mending kalau langsung diblokir. Dicaci maki dulu. Yang dulu aja ini itu. Tapi Nabi menggambarkan ketika diganti dengan seorang yang pernah berdosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, kata Nabi, Allah pasti ampuni mereka. Artinya ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu maha pengampun. Ya, orang yang berdosa, dulunya berdosa, Allah hancurkan, datangkan lagi dan dosa lagi juga, bukan kapok, tapi dia berbuat dosa lagi. Kemudian dia minta ampun, Allah pasti ampuni. Ini menunjukkan ibu rahmukumullah, Allah itu maha pengampun. Maka orang yang seperti ini aja diampuni, apalagi misalkan kita taat kepada Allah. Ya bu ya, kita taat. Hak Allah kita dahulukan, terus kita beribadah, thalabul ilmi kita berangkat. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudaratan kepada kita. Yakin.
Yakin ibu, harus ada yakin. Sehingga keyakinan kita memunculkan berharap pada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dengarkan bagaimana Nabi SAW bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada apa, langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah ibu. Merengek, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar meminta, agar diberikan ya kemudahan segala urusan, diberikan kesehatan jika sedang sakit, diberikan segala kemudahan, jauhkan dari hal-hal madzarat, minta kepada Allah, Allah kasih ibu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bisa sampaikan ibu rahmakumullah di pagi yang mulai ini. Masih membahas tentang khauf dan roja ya. Dan ini belum sampai matan yang ada di buku ibu ya. Ini baru pendahuluan tapi Masya Allah apa yang disampaikan mu'allif rahimahullah ta'ala begitu ya mengena bagi kita bahwa ternyata sifat khauf, sifat roja itu harus kita miliki bersama-sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jika ada kata, jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan bahkan menyelisih dari kebenaran, maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada yang benar. Ya, sampai di sini bismillah. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih 8 menitan ya. Maka saya sampaikan akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.